Ini matematika banget lagu ini, sumpah. Coba lu dengerin, hitung tempo, ritme, kunci, modulasi. Dia salut gua, ada musisi yang berani rilis lagu sematematika ini gitu ya. Berbeda dari kayak progresif modelnya Dream Theater. Nah, kalau Dream Theater itu robotik banget gitu ya. Ini masih terbilang manusiawi gitu. Jadi nggak terlalu kaku gitu. Nah, ini nih yang kejutannya nih. Nge-swing coy. Jadi kalau soal wawasan dan skill personelnya ini ya udah jauh dan mendalam sih kalau Dakara ini ya. Kayaknya mereka juga ngerti jazz gitu ya. Cuman nggak sampai yang ngejazz banget gitu kunci-kuncinya. Musik yang audionya lebih jernih itu bukan berarti lebih bagus gitu loh. Jadi kalau buat awam, kadang kan orang awam lihatnya gitu, begitu dia jernih berarti bagus gitu. Nggak gitu gitu. Bagi gua ya, album ini itu termasuk album yang menjaga kewarasan otak para musisi lah. Artis itu bukan orang yang populer gitu, bukan selebriti. Artis itu seniman gitu. Ini definisinya. Halo, masih bersama gua Richie Leozi. Masih di konten musik ya, episode 14. Ini kita mau ngebahas album yang keren banget menurut gua gitu. Dan di sini ya, gue mau ngasih suggest buat temen-temen bahwa album ini itu bagus untuk referensi ya, menambah intelijensi musikalitas kalian. Oke, dan ini gue langsung aja. Ini salah satu album keluaran di Indonesia ya, baru beberapa bulan, sebulan lalu kalau nggak salah gitu. Nama bandnya adalah Dakara ya. Albumnya namanya The Stray Path ya, The Stray Path. Ini gue udah denger sekilas kemarin. Semua lagu full dari awal sampai akhir ya. Ini jenis musik yang super langka ya, musik progresif gitu kan. Super langka gitu ya. Susah nyari musik ini apalagi di Indonesia jenis ini gitu. Jadi kalau otak musik lu pengen naik kelas gitu ya, lu wajib denger album ini gitu ya. Apalagi lu kulik gitu kan, lu dengerin terus, lu kulik gitu. Ntar lama-lama lu mendapat pemahaman dan kesadaran bermusik yang jauh lebih dalam, jauh lebih luas gitu. Dan bagi gua ya, album ini itu termasuk album yang menjaga kewarasan otak para musisi lah, supaya nggak mengalami degradasi intelektual gitu ya. Dan apa ya, menurut gua AI itu belum bisa bikin lagu model begini gitu. AI itu baru bisa sejauh ini ya bikin lagu-lagu bernuansa pop, kemasan luarnya aja gitu. Dia belum bisa dipilih banget secara composing gitu. Jadi AI belum sanggup bikin lagu model begini, bikin lagu sedalam dan se-expert ini gitu ya. Ini baru bisa dilakukan oleh manusia bahkan di tahun-tahun 70 gitu. Kalau kita lihat dari covernya nih ya, oke, kita langsung aja. The Stray Path by Dakara. Cover album ini tuh nyeni banget buat gua. Nah ini sih definisi apa ya, artis yang bener itu gini gitu. Jadi artis itu bukan orang yang populer gitu, bukan selebriti. Artis itu seniman gitu. Ini definisinya gitu. Orang yang bergelut di dunia seni gitu, orang-orang seni gitu, bukan selebriti gitu. Selama ini kan artis itu, meaning dari artis itu udah mengalami pergeseran makna gitu loh. Dan ini apa ya, gua mau review gambaran besarnya aja ya, nggak yang detail-detail amat gitu. Jadi spesifik ke musiknya gitu, bukan liriknya, komposisi musiknya dari nadanya lah, komposisi kuncinya gitu, ritmenya gitu ya. Jadi spesifik ke musiknya gitu. Kalau orang yang mereview dari meaning liriknya segala macam itu udah banyak gitu. Oke, kita langsung ke lagu yang pertama aja. Judulnya apa? Dark Forest. Oke, kita play.
Ini musik planet banget ini. Nah, ini di menit 42 apa ya? Sebentar. Oh, di menit mulai 035 ini gua denger kayak lagunya Gentle Giant yang The House, The Street, The Room gitu. Deng deng det tadadeng det tadeng deng det, itu di part-part terakhir itu. Apa ya? Ini kayak Gentle Giant banget gitu, vibes-nya gitu ya. Keren sih. Ini kayaknya apa ya? Ya musisi yang tidak ya menuruti, tidak mengikuti standar aturan baku gitu daripada family chord segala macem. Dia bener-bener free gitu, bener-bener bebas gitu. Makanya gue sebut album ini itu album progresif yang free running gitu. Udah semaunya lu mau lari kemana gitu. Lu kuncinya mau lari kemana gitu. Lu nggak ngikutin aturan baku yang disepakati bersama gitu. Misal kayak lagu-lagu pop itu kan pasti satu family chord gitu, satu family chord, satu line lah gitu. Ini bener-bener bebas kalau lu denger lagu ini. Bagus buat dikulik gitu. Modulatif gitu ya. Habis itu lu denger lagu-lagu ini ya. Ini gue baru lagu pertama lu, Dark Forest ini ya apa ya, banyak inilah kejutan lah gitu. Tahu-tahu gini beda lagi ya, memang musik progresif ya begitu gitu. Oke, jadi gambarannya menurut gua gitu, itu tadi sih ada part yang mirip Gentle Giant yang judulnya The House, The Street, and The Room gitu. Dan itu it's okay sih gitu ya. Keren sih. Nggak masalah, mirip-mirip apa nggak masalah kalau selagi memang jarang gitu kan. Jadi dia walaupun mirip cuman nggak pasaran gitu. Dia bukan jenis musik yang pasaran gitu. Progresif. Kita langsung lanjut aja lagu yang kedua gitu ya. Opera with Ballerina. Oke. Tendang. Ritmenya juga progresif banget sih nih. Selain kuncinya, ritmenya itu progresif banget ini. Openingnya ini asik ya, enak dan indah lah gitulah. Banyak kejutan lagi gitu ya, terutama di menit 229 interlude-nya gitu ya. Modulasinya setengah-setengah gitu. Jadi bangun vibes-nya itu lewat kunci, nada, notasi gitu ya, progresi, modulasi gitu. Itu band progresif gitu yang secara nada gitu, ritme gitu. Bangun vibes musiknya, nuansanya itu lewat itu, bukan lewat sound gitu. Kalau zaman sekarang kan banyaknya cuma lewat sound aja, sound yang atmosferik lah atau apa gitu. Lebih gampang sebenarnya kalau lewat sound gitu. Tapi kalau kita udah mikirin ritmenya berapa gitu, misalnya 6/8, 5/8 gitu, berubah lagi, terus kuncinya lagi modulasi kemana, nah itu benar-benar progresif sih. Tahun-tahun 70-an itu kayak begitu tuh, tahun-tahun 70-an. Oke, kurang lebih begitulah lagu kedua, Opera with Ballerina gitu. Kita langsung lagu yang ketiga aja, nanti gue kasih tahu gambaran besarnya lah gitu. Ini gue udah dengerin sampai akhir nih. Di sini gua highlight ininya aja, poin-poin pentingnya tiap lagu gitu. Nah ini nih yang ketiga, Dimension ya. Dimension nih, ini asik nih. Tuh, wah, gak, oh salah. Mak 6 ju tu wa ga pat mak 6 ju tu wa ga pat mak 6 ju tu wa ga pat mak 6 ju. Anjir 7/8 cuk. Wa ga pat mak 6 ju tu wa ga pat mak 6 ju tu. Openingnya aja udah 7/8. Ini lagu yang Dimension ya. Ritmenya
Nah, ini di menit berapa ini? Sekitar 46 sampai 46 sih. Itu udah temponya berubah lagi tuh. Temponya ngelambatin dia. Jadi intro 7/8 gitu ya. Mulai masuk verse itu udah berubah lagi temponya. Ini matematika banget lagu ini sumpah. Coba lu dengerin, hitung tempo, ritme, kunci, modulasi. Dia salut gua, ada musisi yang berani rilis lagu sematematika ini gitu ya. Oke, itu lagu tadi ya, Dimension ya. Yang ketiga, kita langsung yang keempat aja kita. Deaf, Dumb, and Blind. Oke, set. Nah, asik nih. Ini ritmenya masih manusiawi banget nih. Maksudnya masih enak buat lo ngeflow goyang gitu ya. Oke. Nah, ini mulai masuk progresif lagi nih. Ini bagus sih. Ini kalau lagu ini bagus, progresif yang bagus nih. Nadanya bagus. Na 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 na. 130 kode ini sampai 123. Oke. Gue udah dapat gambaran besarnya gitu ya. Jadi untuk lagu yang keempat ini, Deaf, Dumb, and Blind ini matematikanya ini nggak terlalu over ya, buat dinikmati gitu kayak lagu sebelumnya Dimension sama lagu-lagu sebelumnya gitu yang bener-bener punya kompleksitas yang tinggi gitu ya, hitungannya gitu. Ini bener-bener lebih enak untuk dinikmatin gitu. Tapi kalau untuk ngulik dan mikir gitu, lagu sebelumnya itu lebih menantang menurut gua. Jadi kalau lu mau belajar kunci, belajar ritme, itu lu mesti nebak lagu album ini lah. Maksudnya secara keseluruhan ini bagus buat belajar gitu ya. Buat belajar lu jadi lebih kompleks gitu ya. Kalau lu mau ningkatin level bermusik lu lagi gitu, composing lu gitulah. Ya. Oke, kita langsung aja ke lagu yang kelima ya. Yang kelima ini Magical Witch Night ya. Gitu. Nah, kalau ini gambaran besarnya sama seperti Dimension ya, progresif banget gitu, progresif banget secara keseluruhan ya, secara whole song gitu. Jadi langsung gue lewatin aja karena kurang lebihnya sama ini kayak yang Dimension ya. Terus yang Opposite ini sebenarnya gue udah nulis beberapa notes ya. Yang Opposite, Babel of the Pigs, lagu 6, 7, 8 ini masih manusiawi lah, maksudnya masih enak buat didengar dan ngeflow, nggak progresifnya itu nggak terlalu ini banget ya, ekstrim gitu. Ini masih kayak lagu nomor 4 lah gitu, yang masih bisa connect sedikit-sedikit, connect ke telinga awam gitu buat didengerin gitu ya. Jadi nomor 6, track nomor 6 Opposite, Babel of the Pigs, nomor 7, nomor 8 Crazy Astronaut. Ini masih manusiawi gitu buat didengar gitu ya. Terus yang nomor 9. Jadi gua langsung lompat aja ke track nomor 9 ya, yang True Path gitu. Kita coba dengar langsung nomor 9 gitu. Sebelumnya itu kurang lebihnya sama gitu secara bobot. Bagus sih lagu ini, asik juga ya. Ini masih 4/4 nih True Path awalnya, si asik nih. Ntar kan ada kejutan lagi, yakin gua. Nah ini progresinya juga udah mulai nakal gitu. Oke, masih aman nih, masuk verse 4/4. Masuk menit 056 ya, 57, 58 verse-nya. Masih manusiawi nih. Nah, ini lagi-lagi temponya melambat ya. Di sekitar menit ke berapa ini ya? 120. Lebih dikit, 123-an gitu ya. Nah, ini masuk interlude gua di menit ke 255.
Nah, ini nih yang kejutannya nih. Nge-swing coy. Ada swingnya gitu. Jadi apa ya? Ini ada kejutan swingnya di lagu True Path ya, di tengah-tengah gitu. Jadi kalau soal wawasan dan skill personelnya ini ya udah jauh dan mendalam sih kalau Dakara ini ya. Progresifnya ini melibatkan swing juga gitu, ada swingnya gitu. Hanya mereka juga ngerti jazz gitu ya. Cuman nggak sampai yang ngejazz banget gitu, kunci-kuncinya nggak sampai yang ngejazz sama juga gitu. Masih progresif biasa lah gitu. Ini masuk menit 3 ya, itu udah nge-swing dah interlude-nya. Nah, ini balik lagi kayak ketukan awal 4/4 ke patu wagapa. Ini balik lagi ketukan yang melambat temponya. Oke, gue udah dapat gambaran penuhnya. Jadi begitu. Ini lagu ini ada tadi ya, kejutan di tengah-tengah itu ada swingnya gitu. Dan ini masih manusiawi juga buat didengar gitu. Masih nggak terlalu matematik gitu. Masih bukan tergolong lagu yang matematik banget gitu ya. Dan yang terakhir The Musician gitu ya. Nah, The Musician ini nggak perlu gua denger lagi lah. Maksudnya ntar lu dengerin sendiri lah. Kalau gua udah dengerin lagu ini The Musician gitu ya, itu kalau didengerin sambil mabok sih enak banget ini lagu ini. Sumpah ini yang apa ya? Yang terakhir ini ya sama kayak track nomor 4 lah gitu. Track nomor 4 gitu ya. Sorry sama kayak track nomor 3 Dimension gitu ya. Musik yang sangat kompleks struktur composingnya gitu ya. Dari tadi tuh, dari konstruksi ritme, kunci, progresi, modulasi segala macam gitu ya. Itu terbilang sangat matematis gitu ya. Gitu kurang lebih gambaran gua dari ke-10 ini lagunya gitu ya. Ini kalau di pasar lokal ya, kalau nggak laku ini kemungkinan besar mungkin bisa dilirik Monjun Record gitu. Jadi biasanya Monjun ini suka yang segmentasinya itu begini gitu ya. Psychedelic, progresif, eksperimental, anjir. Kayak I Know You Well Miss Clara kalau lo tahu gitu. Itu yang super segmented genre di Indonesia gitu ya. Itu mereka sempat rilis album bareng Monjun Records ya waktu itu tahun 2014 kalau nggak salah gitu. Tapi gue jujur sih, gue sangat respect sama album ini gitu. Karena apa ya ini kiblatnya itu lagu-lagu yang level musik intelektualnya itu tinggi gitu ya. Jadi gue perjelas lagi, intinya kalau lu mau memperdalam ilmu musik lu gitu ya, album ini wajib lu dengerin gitu ya. Dan jadiin koleksi lah bila perlu gitu. Ini apa ya, persis di genre progresif 70s kalau kata gue. Dari sound case-nya, sound gitar, drum gitu ya, yang vibes-nya itu close room gitu ya, nggak terlalu ngebread gitu ya. Terus notasi lead vokal, warna vokal gitu. Ada part saksofonnya juga di lagu berapa itu, ketiga atau ke track 4 tadi kalau nggak salah gitu. Terus ini fun progresif sih gitu, fun progresif ini. Fun progresif itu maksud gua itu berbeda dari kayak progresif modelnya Dream Theater. Nah kalau Dream Theater itu robotik banget gitu ya, ini masih terbilang manusiawi gitu. Jadi nggak terlalu kaku gitu, nggak terlalu kaku apanya ya, secara permainan itu dia nggak terlalu rapih dan nggak clean banget gitu. Kalau Dream Theater itu kan bener kayak robot banget kalau dia udah main progresif gitu ya. Ya walaupun enak gitu, tapi itu kayak sisi manusiawinya itu dikit banget, kadar manusiawinya gitu ya. Ini progresif free running gitu. Jadi free running di sini maksud gua itu bener-bener bebas gitu, tanpa lu peduliin telinga awam gitu. Misalnya kalau telinga awam denger itu dia frekuensinya akan lebih menjurus ke satu family chord gitu. Jadi semakin lu C A minor D minor ke G gitu, itu akan lebih disukai sama telinga awam gitu. Tapi kalau lu lebih progresif gitu kan, kunci-kuncinya, perpindahan chordnya, modulasinya gitu,
itu akan semakin jauh dari telinga awam. Artinya lagu lu akan semakin sulit dinikmati oleh awam. Tapi lu bakal dinotis sama musisi-musisi yang otaknya cerdas gitu. Iya. Gitu ya. Jadi soundnya kurang lebih seragam lah gitu dari lagu awal sampai akhir gitu ya. Audio mixing masteringnya ya 70s lah. Cuman lebih jernih dikit mungkin karena sekarang memang perangkatnya itu memang beda sama perangkat zaman dulu gitu ya. Tapi kalau gue lihat dari warna tonalnya sih 70s tetap gitu. Nah kalau buat awam ya, jadi gini, musik yang audionya lebih jernih itu bukan berarti lebih bagus gitu loh. Jadi kalau buat awam, kadang kan orang awam lihatnya gitu, begitu dia jernih berarti bagus gitu, nggak gitu. Itu lebih ke selera audio aja sih. Kalau zaman dulu itu ya bagus gitu loh, walaupun dia ada apanya itu namanya, maksudnya kotor-kotornya gitulah gitu, saset kalau dengerin di lewat apa itu, apalagi lewat gramafon ya apa namanya itu terus sama lewat vinil gitu, itu kan nggak bening gitu, musiknya nggak bening gitu. Nah kalau zaman sekarang kan bening banget, terus komposingnya itu dangkal gitu kalau sekarang gitu. Jadi secara audio itu lebih bening itu bukan berarti lebih bagus gitu ya. Ini yang perlu diketahui buat orang awam gitu. Sama inilah, kadang orang awam itu juga kalau dengerin ngebass gitu dia udah bagus aja gitu, padahal speaker yang ngebass itu belum tentu lebih bagus gitu, dia ya lebih ngebass aja gitu loh. Yang bagus itu dia balance gitu lah, balance dan detail sound suara instrumennya gitu ya. Overdrive, Kiss, sound progressive 70s juga gitu ya. Ini belum apa ya total progresif nih. Kalau total ya soundnya juga berubah-ubah gitu. Ini soundnya sama, cuman kan hampir impossible kalau kesemuanya itu benar-benar berubah, itu hampir impossible gitu. Sementara manusia itu bisa lebih menikmati lagu yang benar-benar ngeflow gitu. Jadi semakin jauh dari itu semakin susah gitu buat dinikmati gitu ya. Nah ini menurut gua kalau boleh kasih masukan ya, coba Dakara ini lu explore modern sound deh gitu ya, biar jadi sesuatu yang fresh, yang baru gitu ya. Jadi lu exploring lagi ya kayak sound zaman sekarang gitulah, zaman sekarang gitu. Ini kan komposisi soundnya itu progresif 70s banget lah ini, maksudnya soundnya nggak modern gitu. Nah ini kan ntar mungkin yang jadi unique value daripada Dakara itu ya. Dan lu coba kompos yang lebih sedikit match buat kuping awam gitu. Jadi ini tadi menurut gua dalam satu album ini progresifnya itu benar-benar apa ya, over banget lah, dia berubah ya nggak apa-apa juga gitu. Gue juga seneng dengerin lagu kayak gitu, tapi nanti semakin begitu agaknya semakin sulit deh kalau sekarang gitu ya, kalau buat lu rilis sekarang gitu. Tapi kalau memang idealisme lu di situ ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman ini kan masukan dari gua gitu supaya nggak terlalu, ketika masuk ke kuping awam itu nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu apa ya, bukan jenis musik yang mikir banget gitu maksud gue sih. Tetap progresif tapi nggak terlalu patah gitu, tetap progresif gitu tapi nggak ini patah banget gitu. Jadi tiap ini berubah tep gitu, dari itunya tadi ritme, modulasi, kunci gitu segala macam ya gitu. Jadi kurang lebih kalau mengurangi kadar progresifnya itu jadinya ntar kayak ke arah King Crimson gitulah, Soft Machine, Genesis gitu ya. Itu yang progresifnya nggak patah banget gitu. Artinya masih ada part tertentu ketika lu masuk verse itu bener-bener ngeflow gitu ya, manusiawi gitulah ininya. Apa ya? Alunan musiknya gitu loh. Kayak Kansas gitu. Kalau Kansas itu mendekati pop ya, pop progresif lah itu termasuknya pop progresif gitu ya. Jadi kesimpulan gua, Dakara ini tergolong musisi yang brave dan smart gitu ya, musisi yang berani gitu, artis gitu ya. Artis berarti itu bukan berarti selebriti gitu, seniman gitu, musisi yang punya jiwa seniman gitu. Ya kelihatan lah dari cover pertama kali lu lihat itu udah seniman banget itu covernya, cover albumnya gitu ya. Itu kalau kita lihat
band-band yang serupa di 70s itu Gentle Giant gitu, Jethro Tull gitu, Strawberry Alarm Clock tuh kalau zamannya The Beatles itu ada tuh, itu progresif juga gitu, segmented banget progresifnya gitu. Jadi ini bukan termasuk progresif sejenis Dream Theater lo ya. Kalau Dream Theater itu robot banget gitu loh. Kurang nyeni kalau buat gua malah gitu ya. Kurang nyeni, kurang human kalau menurut gua gitu. Ini lebih human sih. Lebih apa ya? Kompleks gitu lah. Ya sama-sama kompleks sih, cuman lebih ada sisi seninya dan humannya gitu. Jadi kesimpulan gua suka banget sama album ini gitu ya. Nilai dari gua 9 secara complexity gitu ya. Cuman kalau secara keindahan itu di angka 7,5 lah gitu. Karena apa ya? Kalau gua mendefinisikan musik yang benar-benar nyaris sempurna gitu ya, nyaris sempurna, dia juga kompleks gitu, tapi dia juga connected ke telinga awam gitu. Itu kalau gua gitu. Cuman kan musisi punya definisi sama presentasi musik yang beda-beda juga sesuai standar idealismenya dia kayak gimana gitu. Ini kalau menurut gua aja gitu. Kemarin sebenarnya gue udah pesen juga tuh sama vokalisnya ya, gue minta album fisiknya gitu, cuman belum di ini, dia lagi produksi merchandise segala macem. Dan apa ya, buat temen-temen gitu ya, kalau apa ya melihat ada band yang cerdas begini, ayolah kita support bareng lah gitu, supaya apa ya, supaya ya industri musik kita juga sehat gitu. Jangan lagu tai terus yang lu dengerin gitu loh, ya kan gitu. Musisi-musisi yang kayak begini yang harus kita bantu support dari belakang gitu loh. Karena ketika lu dengerin ini juga nambah kadar kecerdasan lu dan point of view lu dalam melihat lagu gitu, dalam menikmati lagu gitu. Gitulah kurang lebih dari gue ya. Jadi apa ya, so Dakara ya the best lah, the best banget untuk album yang ini gitu ya. Dan gue support terus buat Dakara gitu ya. Kalau bisa album ke depan sesuai sama ini, maksudnya gue berekspektasi kayak begitu gitu. Enggak terlalu progresif yang patah banget gitu. Tapi lu ada part-part yang bener-bener lu mikirin sisi bukan komersil, maksud gue yang lebih connected tuh kuping awam gitu. Jadi tanpa mengurangi complexity daripada progresif lu ini. Itu bisa lah gitu. Nah kalau ini kan kayaknya idealisme banget, bener-bener buta, nggak mikirin ini gitu, nggak mikirin telinga awam sama sekali gitu. Gitu ya. Jadi kurang lebih menurut gua album The Straight Path Dakara itu album yang keren dan wajib lu punya ya kalau lu memang benar-benar mensupport musisi-musisi yang punya intelijensi yang tinggi gitu ya dalam meng-create sebuah lagu, meng-create sebuah karya gitu. Apalagi ini menurut gua bener-bener dia nggak mikirin komersilitas gitu ya. Ini bener-bener idealisme dari band Dakara gitu ya. Idealisme dia yang kuat banget ada di album ini menurut gua gitu ya. Jadi oke, sekian dari gua ya. Sampai kita ketemu lagi di konten musik episode 15 ya. Musik ngobrol asik soal musik, selera naik kelas. Oke, bye.